Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kecantikan juga belum tentu bisa menyelamatkan kita. Bisa saja kecantikan itu mendatangkan petaka hingga membuat seseorang dan di sekitarnya ikut terluka. Cerita dari kisah nyata ini berjudul Rahasia di Balik Kutukan Sang Primadona. Cerita ini dimulai dari Diva yang diminta putus oleh Rafli pacarnya. Kasihan sekali Diva, tiba-tiba pacarnya memutuskan dirinya. Bahkan Papa dan Robi supirnya jadi ikut sedih. Tapi gak lama dari itu Besti, Diva ingin memiliki hubungan serius dengan Akbar. Dan yang sudah pasti, Papa Diva juga mendukung hubungan mereka yang akan serius. Bahkan saking bahagianya, Diva menceritakan ke teman-temannya. Tapi sepertinya gak semua teman Diva ikut senang dengan kebahagiaan Diva. Buat apa ya Mbak nanya-nanya soal Mbak Diva? Ya aku harus tahu lah sekarang dia deket sama siapa. Tapi aku yakin sih sama siapapun dia pasti ujung-ujungnya bakal batal nikah. Di lain sisi, sepertinya Diva harus menggagalkan pernikahannya. Dia menemuin Akbar dengan perempuan lain. Dan betapa sedihnya Besti. Ini semua lagi-lagi karena laki-laki yang takut terkena kutukan. Kutukan gimana sih Besti? Kok mereka tega sekali? Aku mutusin untuk membatalkan pernikahan kita. Apa kau bilang? Kau batalin pernikahannya? Pokoknya aku gak mau nikah sama kamu. Aku gak mau hidup aku tuh apes setelah nikah sama kamu. Papa Diva sangat amat ingin jika Diva akan segera menikah. Dan kali ini papanya mengenalkan laki-laki, Devan, sang pengusaha muda, partner bisnis papanya. Ya ampun Besti, kenapa di hari H Devan malah menggagalkan pernikahannya? Mimin gak tega melihat Diva yang lagi-lagi gagal menikah. Atau jangan-jangan ini semua ada hubungannya dengan salah satu teman Diva ya? Aku tahu nih pernikahan kita, dan aku mutusin untuk batalin itu semua. Karena aku gak mau nikah sama kamu. Nanti aku jadi apes. Kamu kan kena kutukan. Kasihan sekali melihat Diva yang menangis terus-menerus karena gagal menikah. Robi berusaha menenangkan Diva. Apa jangan-jangan itu karena kutukan yang berasal dari masa lalunya Besti? Syukurlah kamu Diva sudah pulang. Alhamdulillah Mbak. Mbak baik-baik aja kan Mbak? Ya saya baik-baik aja Mas Robi. Saya yang sudah menolong anak Bapak. Dan sekarang, saya berniat melamar anak Bapak untuk jadi istri saya. Pak, sebelumnya terima kasih udah nolongin saya. Tapi maaf Pak, saya nggak bisa terima lamaran Bapak. Saya nggak bisa jadi istri Bapak. Enak aja kamu ngomong. Tadi kamu itu janji sama saya. Kalau saya anterin kamu pulang, kamu mau jadi istri saya. Iya kan? Maaf Pak, itu cuma alasan saya supaya Bapak bisa antar saya pulang. Saya minta maaf ya Pak. Saya nggak bisa jadi istri Bapak. Lagian juga kita nggak saling kenal Pak. Nggak mungkin Bapak tiba-tiba langsung lamar saya lalu saya terima. Ya, saya juga tidak ingin menikahkan anak saya dengan seorang laki-laki yang usianya mirip dengan usia saya. Lebih baik kamu katakan saja, kamu mau apa, akan saya kabulkan. Tapi kalau untuk menikahi anak saya katakan tidak. Saya tidak butuh apa-apa dari Anda. Diva, kamu sudah menyakiti hati saya. Saya akan kutuk kamu. Kamu tidak akan pernah bisa menikah. Selamanya tidak akan menikah. Demi membela Diva, Robi sampai rela mendatangi Lina. Tapi kenapa Lina tidak menjelaskan sama sekali ya? Di lain sisi, Diva mendapatkan teror. Mimin gak tega Besti melihat Diva benar-benar terkena kutukan itu. Mimin terharu melihat Diva yang mendapatkan support dari teman-temannya. Ya ampun, ada-ada aja Besti. Kenapa mobil Diva harus mogok di tempat gelap dan sepi sih? Bahaya sekali untuk keselamatannya. Dan benar aja, ada sosok misterius yang mengganggu Diva. Tiba-tiba diganggu sama telepon buat papan keluar.
Mbak, Mbak ini saya, Mbak. Mbak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ini aku takut banget. Untung aja kamu cepet datang. Untung saja Robby datang tepat waktu. Loh, tapi kok Mimin lihat-lihat mereka kayak cocok gitu ya. Tuh kan, sampai di rumah saja Diva masih senyum-senyum gitu ke Robby. Dan karena kejadian tadi, Robby jadi diminta untuk mengantar Diva terus. Lina tuh kenapa ya? Masih aja deh dia mengganggu Diva. Dan ternyata itu semua karena mantan pacarnya menyukai Diva diam-diam. Makanya dia gak suka. Untung aja Robby datang untuk membela Diva. Mimin heran Besti. Diva sepertinya sepercaya itu dengan kutukan dirinya. Makanya dia jadi nekat datang ke rumah Pak Herman. Tapi siapa sangka Besti, kalau Pak Herman itu sudah meninggal. Ya ampun, kalau begini jadinya Diva dinyatakan bersalah. Kamu ngapain bapak aku? Hah? Saya nggak apa-apain. Tadi pas saya datang, Bapak udah tergeletak di situ. Bohong. Bapak saya meninggal gara-gara kamu. Kamu harus tanggung jawab. Bukan karena saya. Bapak jadi saksi ya. Tangkap dia, Pak. Ayo, Pak. Antar kantor polisi, ayo. Udah ikut saya, udah. Ayo. Ini fitnah. Mas. Mendengar anak tersayangnya di kantor polisi, papanya sampai shock. Dan Robby berusaha untuk menolong Diva. Ini semua karena Diva yang terlalu memikirkan kutukan itu. Dan ternyata Besti, Pak Herman meninggal karena penyakit gangguan mental. Ya ampun, kasihan sekali. Mimin jadi ikut senang karena Diva yang sudah dibebaskan. Mimin terharu Besti. Kepulangan Diva disambut oleh papa dan teman-temannya. Tapi kenapa semakin lama, Mimin malah mendukung Diva dengan Robby ya Besti? Loh Besti, kalau pelaku dari teror kepada Diva adalah Pak Herman, kenapa Diva masih mendapatkan teror ya? Dan semakin lama, teror yang Diva terima semakin menyeramkan. Siapa yang sudah tega melakukan ini sih? Robby yang lihat juga jadi ikutan sedih. Kamu tidak akan pernah hidup bahagia selamanya, Diva. Siapa sih sebenarnya sosok bertopeng itu? Mbak kenapa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Siapa yang kirim, Mbak? Gak hanya itu Besti, Diva menemukan Ismaya tidak sadarkan diri. Bahkan Diva menemukan hal-hal di luar dugaan saat ke rumah Hendra. Sedangkan Robby jadi khawatir karena tidak menemukan Diva. Benar-benar tega banget ya Hendra. Kenapa dia tega melakukan ini semua kepada Diva? Mimin kira dia teman yang baik. Dan yang lebih gilanya Besti, ini semua dilakuin Hendra karena dia terlalu cinta kepada Diva. Ya masa karena cinta, Hendra kok malah tega melakukan ini? Sejak saat itu aku sayang sama kamu. Tapi aku sadar, aku gak lebih daripada laki-laki yang udah deket sama kamu semuanya. Kamu tahu aku ngapain sama mereka? Aku hasut semuanya, aku bilang kalau kamu dikutuk. Dan mereka semua percaya. Mereka semua ninggalin kamu kan? Jadi Diva pernah dikutuk. Dan gak hanya itu Besti, Hendra juga sudah menyebarkan rumor soal kutukan Diva. Pantas saja orang-orang percaya soal kutukan itu. Emang disangka Hendra adalah orang yang paling pantas untuk Diva. Di lain sisi, Robby berusaha mencari petunjuk soal keberadaan Diva kepada Ismaya. Dan ternyata Ismaya jadi celaka karena ulah Hendra. Benar-benar keterlaluan Besti. Untung saja Robby datang tepat waktu. Dan lagi-lagi Robby berhasil menyelamatkan Diva. Menurut Mimin sih, kalau kayak gini, Diva bakalan baper sama Robby. Oh Besti,
Karena Robby yang melawan Hendra, ini semua mengakibatkan Hendra menjadi buta. Tuh kan Besti, Diva sepertinya sudah terang-terangan memiliki hubungan sama Robby. Tapi masih aja ya, Lina suka banget gangguin mereka. Ya ampun, kenapa tiba-tiba Lina seperti susah ngomong gitu ya? Jangan-jangan ini karena ulahnya yang suka ganggu hidup orang. Kasihan sekali Hendra. Karena kelakuannya, Hendra juga ditinggal oleh Ismaya. Ini semua karena kelakuannya sendiri. Mimin jadi terharu Besti. Kalau hubungan Diva dan Robby direstui oleh papanya sendiri, siapa sangka kalau jodoh Diva selama ini sudah berada di dekatnya. Berbeda melihat kondisi Hendra. Walaupun kelakuan Hendra yang sudah jahat, Diva tetap memaafkannya. Nah Besti Indosiar, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus kisah nyata hanya di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video.